Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Setelah menorehkan keajaiban di babak perempat final dengan menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti, selanjutnya timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan berat lainnya di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda akan berjumpa Uzbekistan U23 di semifinal. Hal ini terjadi setelah Uzbekistan berhasil membungkam sang juara bertahan, Arab Saudi, dengan skor 2-0 di babak perempat final yang diselenggarakan di Stadion Internasional Khalifa Al Rayyan pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024 malam tadi. Beberapa tahun terakhir Uzbekistan menjelma sebagai salah satu tim kuat di pentas sepak bola Asia. Tidak heran, tim U23 mereka dijagokan sebagai salah satu calon juara Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar. Bukan tanpa alasan, Uzbekistan U23 memiliki prestasi gemilang di turnamen ini. Pada 2018, mereka berhasil meraih gelar juara pertama setelah berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-2 dengan gol kemenangan Uzbekistan yang dicetak Andrei Sidorov pada menit ke-120 di Guangzhou Sport Complex, China. Tidak hanya itu, mereka juga sangat berpengalaman dalam turnamen ini. Pada 4 edisi terakhir, Uzbekistan selalu berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23. Pada edisi kemarin saja yang berlangsung pada tahun 2022, mereka berhasil menjadi runner-up setelah mengakui keunggulan Arab Saudi di partai puncak. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi dan perkembangan performa tim muda Uzbekistan. Berbekal pengalaman dan kepercayaan diri yang tinggi, Uzbekistan U23 siap mengulangi kesuksesan mereka di Piala Asia U23 2024. Berbekal dengan status pernah 2 kali lolos ke final, 2018 dan 2022, Uzbekistan U23 memulai perjalanannya di Piala Asia U23 2024 tanpa perlawanan berarti. Di fase grup, mereka sukses menggulung perlawanan 2 wakil ASEAN, Malaysia dan Vietnam, dengan skor 2-0 dan 3-0. Tidak lupa Uzbekistan juga sukses mempermalukan Kuwait 5-0 pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Perjalanan Uzbekistan di fase grup terbilang sangat mulus. Mereka berhasil menyapu bersih semua pertandingan dan lolos ke babak 8 besar perempat final sebagai juara grup dengan raihan sempurna 9 poin. Begitu juga di babak 16 besar, mereka dengan mudah menyingkirkan sang juara bertahan, Arab Saudi, dengan skor 2-0 dan sukses membalaskan dendam mereka setelah kekalahan menyakitkan di final Piala Asia U23 2022. Namun, yang patut jadi perhatian oleh Garuda Muda adalah sejak fase grup hingga perempat final, tim asuhan Timur Kapas ini belum pernah merasakan kebobolan sama sekali dalam 4 laga yang telah mereka lakukan. Selain memiliki pertahanan yang kokoh, Uzbekistan juga memiliki lini serang yang mengerikan. Mereka berhasil mencetak 12 gol dari 4 pertandingan dan menjadi tim tersubur di Piala Asia U23 2024. Dengan mayoritas diisi pemain yang berasal dari liga lokal, Uzbekistan U23 siap bertanding melawan Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Meskipun diisi liga lokal, mereka tidak boleh dianggap remeh. Uzbekistan memiliki beberapa pemain muda yang bermain di Liga Eropa, seperti Ibrahim Halil Yildosev Kairat Almaty, Kazakhstan Abosbek Faizullayev CSKA Moskow, Rusia Umar Ali Rahmonaliv Rubin Kazan, Rusia, dan Abduqodir Husanov RC Lens, Prancis. Dilansir dari Instagram resmi @timnas.indonesia, Uzbekistan memiliki rata-rata usia pemain 21 tahun, sementara Indonesia 20 tahun. Walaupun tidak terpaut jauh, produktivitas di semua lini Uzbekistan yang harus diperhatikan. Kekuatan utama mereka terletak pada kolektivitas tim karena 12 gol mereka terbagi rata di antara 10 pemain berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Uzbekistan tidak bergantung pada satu individu untuk mencetak gol, tetapi pada kerja sama tim yang solid. Selain bermain secara kolektif, Uzbekistan juga dikenal dengan gaya bermain fisik yang kuat, mirip dengan tim-tim Eropa Timur seperti Rusia. Hal ini diakui oleh salah satu petinggi PSSI, Arya Sinulinga, dalam wawancara bersama Antara. Arya juga meyakini bahwa Coach STY pasti telah mempelajari juga gaya permainan Uzbekistan dan mempersiapkan strategi yang tepat untuk melawan White Wolves. Julukan untuk Uzbekistan, pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga sengit dan penuh perjuangan bagi kedua tim.
Stadion Abdullah bin Khalifah pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024, akan menjadi saksi siapa antara kedua tim yang berhasil merebut tiket final Piala Asia U23 sekaligus mengamankan tempat di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 menerima dua kabar buruk menjelang laga kontra Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda berhasil mencetak sejarah dengan melaju hingga babak 4 besar Piala Asia U23 2024 dalam keikutsertaannya yang pertama di ajang ini. Hal itu dipastikan setelah skuad asuhan Shin Tae-yong mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti alot pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024 dini hari WIB. Setelah laga tak bisa ditentukan lewat 120 menit pertarungan, karena skor berakhir imbang 2-2, maka kedua tim harus melalui sesi tos-tosan. Dalam adu penalti yang berlangsung hingga penendang ke-12 tersebut, Timnas Indonesia U23 sukses menang dengan skor 11-10 berkat aksi gemilang Hernando Ari dan Pratama Arhan. Kini, Timnas Indonesia U23 hanya terpaut satu langkah lagi dari Olimpiade Paris 2024. Mereka akan meraih tiket lolos jika mampu mengalahkan Uzbekistan di semifinal. Laga tersebut bakal digelar pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024, malam WIB di Stadion Abdullah bin Khalifah, tempat yang selama ini memberikan keberuntungan untuk Timnas Indonesia U23. Namun demikian, skuad Garuda Muda juga menerima dua kabar buruk menjelang laga kontra The Young White Wolves. Yang pertama adalah karena Rafael Struijk tidak bisa bermain dalam laga ini akibat skorsing usai menerima dua kartu kuning di sepanjang turnamen. Struijk menerima kartu kuning pertamanya di laga kontra Yordania, yang berakhir dengan kemenangan telak 4-1. Kemudian, sang penyerang Ado Den Haag menerima kartu kuning lagi ketika menghadapi Korea Selatan, ketika dirinya menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol. Dengan dua kartu kuning tersebut, maka Struijk harus menjalani skorsing satu pertandingan yang berarti dia akan absen di laga kontra Uzbekistan. Kabar buruk yang kedua adalah asisten wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Puudom, bakal bertugas lagi di laga kontra Uzbekistan. Ini menjadi kabar buruk karena Sivakorn sebelumnya terlibat dalam kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga perdana Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sebagai pengingat, laga tersebut diwarnai oleh sebuah penalti untuk Qatar dan dua kartu merah kepada Indonesia, yang diberikan kepada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Selain wasit Nasrullah Kabirov, Sivakorn Puudom yang bertugas di ruangan VAR juga menjadi sorotan karena penalti yang diberikan menjelang babak pertama berakhir. Wasit Nasrullah memutuskan untuk memberikan penalti setelah berkomunikasi dengan Sivakorn perihal potensi pelanggaran oleh Rizky Ridho. Nasrullah pun akhirnya memberikan penalti untuk Thailand, yang sukses dikonversi menjadi gol oleh Khaled Ali, sebelum gol tendangan bebas Ahmed Al-Rawi menggandakan keunggulan tuan rumah di babak kedua.